Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur sehingga kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, yang telah membawa kita dari zaman Zahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman naik onta ke zaman naik Toyota. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Akhir-akhir ini di hadapan kita sering dipajangkan dengan berbagai berita tentang dekadensi moral, penurunan akhlak di kalangan generasi muda, bahkan para pemimpin bangsa. Kejahatan moral menjadi hidangan setiap hari. Para pejabat yang korupsi, perselingkuhan, prostitusi, premanisme yang merajalela, bahkan penyalahgunaan narkoba dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Sungguh, saat ini kita berada di zaman yang secara jelas digambarkan Allah dalam Quran surah Maryam ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Dalam ayat ini terdapat kata pengganti yang merujuk kepada umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, yakni umat yang menyimpang dari jalan yang lurus dan dengan terang-terangan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ironis memang, di tengah-tengah gencarnya syiar Islam, di tengah-tengah banyaknya pengajian massal yang dihadiri ratusan, bahkan puluhan ribu orang, kemungkaran semakin jelas dipertontonkan. Tentang kondisi ini, Uqbah bin Amir meriwayatkan sabda Rasulullah yang artinya, akan rusak dan binasalah sebagian dari umatku, yakni ahlul kitab dan ahlul laban. Aku bertanya, siapakah ahlul kitab itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Lalu siapa pula ahlul laban itu ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Kita semua menjadi saksi, bahkan mungkin menjadi pelaku dari ahlul laban ini. Menjadi orang-orang yang mempelajari ilmu agama sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tetapi kita tidak pernah mengamalkannya. Kita hanya menjadikannya senjata. Agama sekarang menjadi senjata untuk tampak pintar, tampak alim, mengalahkan lawan bicara, bahkan untuk mencari kedudukan dan kekayaan. Pada kondisi seperti inilah, generasi muda dewasa ini tumbuh mencari jati diri. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bisa kita bayangkan bersama betapa bingungnya para pemuda menentukan figur seperti apa yang patut mereka contoh. Apakah mereka yang jujur tetapi ujung-ujungnya harus tersungkur? Apakah benar pameo Jawa yang mengatakan jamane jaman edan, yen orang edan ora keduman, yang artinya zaman ini adalah zaman penuh kegilaan. Jika kita tidak ikut dalam kegilaan itu, maka kita akan tersingkirkan.
diharamkan. Tentu kita secara tegas menolaknya, karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, kebobrokan akhlak bangsa ini telah secara tragis menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kehancuran akhlak para pemuda bangsa akan melahirkan generasi yang lower quality, generasi yang mampu menjual dirinya sendiri, menjual tanah airnya, bahkan menjual akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Lantas, bagaimana kita generasi muda agar dapat menjadi generasi yang berkualitas? Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Di sana diabadikan sebuah kisah 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam goa untuk menyelamatkan akidahnya. Mereka adalah Ashabul Kahfi. Adapun sifat-sifat Ashabul Kahfi yang patut kita teladani, yang pertama, menegakkan salat 5 waktu, karena innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang kedua, selalu menyeru kepada kebenaran. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, saling melindungi sesama muslim dengan menciptakan perdamaian, kerukunan dan persatuan. Dan yang terakhir, rela mengorbankan diri dan harta untuk jihad fi sabilillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Inna fi yadi syubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayatuha," yang artinya sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat dan pada kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Seperti kata Bung Karno, "Berilah aku 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berilah aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia." Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Untuk para hadirin terkhusus generasi muda, marilah kita sama-sama bertekad menjadi generasi yang robbani, generasi Islam yang berkualitas dan berakhlakul karimah, generasi yang siap memegang amanah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Karena sesungguhnya tiada gading yang tak retak dan tiada tuyul yang tak botak. Hidup sendirian tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.